Shalom, kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel Asaryarapa dalam program Rema. Dan kali ini kita sudah bersama-sama ada pada kitab Raja-Raja pasal yang keempat, 1 Raja-Raja. Nah, mari kita bersama-sama mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu atas karuniamu, anugerahmu yang selalu menyertai, menolong, dan senantiasa mengurapi setiap anak-anakmu yang merindukan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menolong kami untuk kami berjalan dalam hidup ini, tidak di dalam jalan kami sendiri, tetapi dalam jalan dan terang firman Allah. Terima kasih Tuhan. Bicara bagi kami dalam kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, yaitu berbicara masih tentang Salomo. Ya, di dalam ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34 saya akan baca. Dari pasal 41 Raja-Raja demikian. Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang sangat dalam, serta akal budi yang luas seperti pasir di tepi laut. Hikmat Salomo melebihi hikmat segala orang timur dan melebihi hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, bahkan daripada Etan, orang Esrahi, dan Heman, Kalkol, serta Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu namanya termasyhur di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya berjumlah 1.005. Ia bersajak tentang pepohonan dari pohon aras di gunung Libanon sampai hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia juga bersajak tentang hewan, burung-burung, binatang melata, dan ikan-ikan. Orang-orang dari segala bangsa pun datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Mereka diutus semua raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya. Wow, kalau kita membaca kisah Salomo, saudara-saudara, satu kata yang selalu muncul, saudara, di dalam pikiran kita adalah hikmat. Kita sudah membahas itu hikmat di pasal sebelumnya. Dan dalam pasal ini, saudara, menjelaskan lebih dalam tentang apa yang diterima oleh Salomo. Hikmat, ya, yang diberi Tuhan, pengertian yang sangat dalam dan akal budi yang sangat luas seperti pasir di laut. Dia diberi satu hikmat, saudara, untuk tanpa dia melihat hal-hal yang ada di bumi, dia bisa membicarakannya. Karena itu hikmat yang dari Allah dalam dirinya untuk menyampaikan. Ketika ada orang-orang yang mungkin dengan persoalan hidup, saudara, datang dan dengan mendengarkan kisah, maka dia dapat memberikan wejangan-wejangan dari hikmat yang ada padanya. Dan hikmat ini kita lihat dalam pemerintahan Salomo luar biasa. Dari semua raja-raja yang kita baca kemudian setelah Salomo dan sebelum Salomo, saudara, kita melihat bahwa Salomo mengatur kerajaan sedemikian rupa. Dia secara sistem pemerintahannya, ya, dia secara ekonomi, politik, secara sosial, dia sangat-sangat dikenal oleh semua bangsa-bangsa. Bahkan bangsa-bangsa raja-raja mengutus orang-orangnya untuk mendengar hikmatnya. Dan dijelaskan tentang apa? Ya, kemungkinan tentang masalah-masalah kerajaan, pengaturan, bagaimana menangani situasi-situasi di dalam sebuah kerajaan, dan sebagainya. Tentu tentang banyak perkara. Dikatakan di sini dengan jelas, dia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya berjumlah 1.005.
Ia bersajak tentang pohon aras di gunung Libanon, sampai hisop yang tumbuh pada dinding batu. Bayangkan saudara-saudara, semua itu. Ia juga bersajak tentang hewan-hewan, burung-burung, binatang melata, ikan-ikan. Jadi dia membuat sajak, mengubah amsal. Dan sebagian dari amsalnya itu, saudara-saudara, yang 1005 itu ada dicatat di dalam Alkitab kita khusus, yaitu pada kitab Amsal. Dan ada kitab Pengkhotbah, saudara-saudara, dan Kidung Agung yang kemudian diketahui bahwa itu adalah bagian daripada hikmat yang Salomo miliki untuk bisa menerangkan banyak hal tentang hal-hal yang ada di dunia ini, saudara. Inilah hikmat yang luar biasa. Dia mengatur sedemikian rupa sampai orang-orang datang melihat. Sampai kalau kita membaca keseluruhan nantinya dari setiap pasal-pasal selama Salomo ini hidup, saudara. Wow, pengaturan meja. Jadi kalau kita mengenal pada zaman sekarang ada istilah table manner, saudara-saudara, itu hal yang mungkin itu sudah turun dari zaman Salomo. Hikmat Salomo mengatur sedemikian rupa. Para pelayan seragamnya dan pengaturan di atas meja itu mengagumkan semua bangsa-bangsa. Kita tahu, saudara, bahwa kerajaan-kerajaan itu punya biasanya begitu teratur di dalam segala hal. Tetapi mereka kagum karena ada satu perbedaan. Karena hikmat yang ada pada Salomo yang begitu luas, saudara-saudara. Itu membedakan dengan apa yang sudah ada dan pernah ada di dalam kerajaan-kerajaan. Penataan di atas meja, penataan di dalam istana-istana, seragam-seragam yang itu semuanya tertata dengan baik. Pengaturan ekonomi, sehingga, saudara, dikatakan dalam ayat 20, orang Yehuda dan orang Israel sangat banyak jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan, minum, serta bersukaria. Itu zaman kejayaan, makmur luar biasa, saudara-saudara. Jadi mungkin di masa itu tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang miskin yang makan makanan yang, karena diatur sedemikian rupa. Dia mengangkat, dia mengotak-ngotakkan, saudara, daerah, wilayah. Lalu di setiap wilayah dia bagi 12. Dan dia, walaupun kemudian kita lihat bahwa dia membagi 12 tidak berdasarkan suku. Dan dia mengangkat kepala-kepala di setiap daerah wilayah yang dia bagi itu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang, saudara, dia bagi dalam provinsi, katakanlah demikian. Dan dari 12 provinsi itu dia mengangkat pemerintah, gubernurnya kalau kita di Indonesia. Dan kemudian setiap provinsi, setiap daerah itu yang diangkat pemimpinnya, dia harus memenuhi kebutuhan dari semua rakyatnya di sana dan memenuhi kebutuhan istana selama 1 bulan. Jadi ada 12 bulan, ada 12 wilayah. Satu wilayah itu memenuhi kebutuhan istana dan rakyatnya selama 1 bulan. Dan bulan berikutnya itu adalah wilayah yang lain. Jadi istana tak pernah kekurangan. Dan juga kita melihat bahwa rakyat tidak kekurangan. Mereka makan, minum, bersukaria. Dan tidak ada perang di zaman Salomo. Itu luar biasa, saudara-saudara. Tetapi kalau kita membaca keseluruhan dari kisah Salomo, sayang sekali bahwa di akhir daripada hidup Salomo, dia terbawa arus para istri-istrinya. Bahwa kemudian, saudara-saudara, dia ikut para istri-istrinya yang pergi menyembah berhala masing-masing. Karena istri-istri yang dia dapatkan, wanita-wanita itu adalah semacam, ya, pemberian lah. Atau kalau zaman sekarang mungkin namanya gratifikasi atau apa, ya. Kalau zaman sekarang itu mungkin bisa dianggap oleh DPR sebagai gratifikasi dari bangsa lain kalau datang dan diberikanlah. Itu adalah kebiasaan raja-raja. Dan dengan banyaknya itu juga menandakan kebesaran seorang raja. Dia terima semua, saudara. Dia terima semua. Dan kita membaca Alkitab bahwa dia punya 300 istri dan 700 gundik. Jadi ada 1000 semuanya, ya. Nah, saudara-saudara, itu hanya dia menempatkan itu sebagai sebuah tanda kehebatan, keagungannya dia,
kebesarannya dia, bahwa tidak ada raja seperti dia yang berkuasa di bumi ini. Wow, ini saudara. Nah, tetapi itu telah menyeret dia jatuh ke dalam hal yang tidak baik. Dan akibat daripada ini, saudara, yang terjadi di sini, dia membagi wilayah-wilayah itu, 12 wilayah, tidak berdasarkan suku Israel yang ada. Dan kita melihat di sana bahwa kemudian nantinya, inilah yang membuat perpecahan di dalam tubuh kerajaan Salomo di akhir pemerintahannya. Dan disitulah terjadinya nanti bahwa kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan hal-hal yang lain terjadi di kemudian akibat daripada ada yang justru perkara yang sangat penting, tetapi saudara tidak ditempatkan pada posisi yang terutama. Ya, nah disinilah kita perlu mengetahui ada perbedaan, saudara. Ada dua hal tentang hikmat. Bahwa memiliki hikmat itu satu hal. Tetapi saudara, mengikuti hikmat atau hidup dalam hikmat itu sendiri adalah hal yang berbeda. Salomo memiliki hikmat. Dia mengatur kerajaan pemerintahannya, bahkan bangsa-bangsa lain dan orang-orang yang datang kepadanya. Dengan hikmatnya, dia menjawab semua situasi dan keadaan. Tetapi untuk pribadi dia, keadaan dirinya sendiri, dia tidak mengikuti hikmat sepenuhnya. Dia membangun bait suci. Dia kenal Tuhan. Karena berdasarkan daripada iman ayahnya, dia mengikuti Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan dengan sepenuh hati seperti Daud ayahnya. Dan di akhir daripada itu, dia terjerat oleh para istri-istrinya yang adalah tentu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Nah, jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, memiliki hikmat itu penting. Karena hikmat inilah yang memampukan seseorang untuk dapat menuangkan saudara-saudara dalam bentuk yang nyata setiap talenta, karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupnya. Pemikiran-pemikiran, ide-ide dari Tuhan itu, saudara, itu dapat dituangkan karena ada hikmat di dalam diri seseorang. Bukankah banyak orang yang punya pikiran, ide-ide, tapi dia tidak bisa mewujudkannya? Dibutuhkan hikmat dalam hal itu. Karena hikmat melampaui segala pengetahuan. Hikmat melampaui dari apa yang kita sebut dengan pengetahuan. Dia memiliki semua itu, saudara. Tetapi dia tidak mengikuti hikmat dengan seluruhnya. Dalam hal karakternya, dia menjadi begitu lemah dan dia membiarkannya sepertinya tidak mengikuti hikmat dengan sungguh. Itu yang pertama. Hal yang kedua, bahwa hikmat yang ada padanya itu tanpa dia sadari, karena dia tidak menerapkan dengan penuh secara kepada pribadinya, khususnya ke dalam kehidupan rohaninya, karakter hidupnya, maka hikmat itu telah membuat dia tanpa dia sadari tinggi hati, dan akhirnya dia jatuh dalam penyembahan-penyembahan berhala bersama dengan wanita-wanita itu. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah yang tertinggi, kata Alkitab, adalah Yesus, Sang Firman yang hidup. Ada banyak orang percaya menerima hikmat setiap waktu. Ada banyak orang percaya, saudara-saudara, rajin ke gereja, dengar khotbah, mendengar firman Allah, membaca Alkitab. Bahkan saudara, banyak sekarang di dalam YouTube dicari yang dia suka. Karena memang itu adalah ciri-ciri akhir zaman, saudara. Orang mencari itu yang enak bagi dirinya dia. Tidak mencari keseluruhan dari kebenaran itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi berapa banyak saudara-saudara yang betul-betul mengikuti hikmat, yaitu firman itu.
Berapa banyak saudara orang Kristen atau orang pengikut Kristus. Kalau saya berkata Kristen, saudara, itu bukan agama. Kristen dan agama Kristen itu satu hal yang berbeda, saudara-saudara. Ya, kalau kita bicara Kristen, kita bicara pengiringan akan Kristus. Kalau kita bicara agama, kita bicara itu tentang aturan-aturan saja. Ya, saudara-saudara yang saya kasih, dan kita ini adalah pengikut Kristus. Kristen dalam arti pengikut Kristus, saudara-saudara. Berapa banyak para pengikut Kristus ya yang memiliki firman, yang tahu firman Allah, yang rajin ke gereja mendengar. Bukan berarti kita tidak perlu gereja, itu harus, saudara-saudara. Ya, itu lain hal yang kita bicarakan tentang hal itu. Tetapi di sini kita lihat, saudara, bahwa hikmat itu dimiliki banyak orang Kristen. Kalau ngomong, waduh, itu firman yang keluar di mulut hebat. Tapi nipu iya, bohongnya luar biasa, dan tingkahnya menyakiti orang, perkataan-perkataan mulutnya kasar ke suami, kasar ke istri, kasar ke anak, anak kasar ke orang tua, kasar ke karyawan, karyawan kasar ke teman-temannya. Ini, saudara-saudara, padahal firman kalau dia ngomong, wow, berapa banyak itu yang terjadi. Tidak menjamin. Bahkan kita para pelayan tuh, pendeta, saudara-saudara, yang menyebut diri hamba Tuhan, keluar firman hebat di mulut. Tetapi kalau di rumah, itu campur aduk tuh firman dengan binatang-binatang kaki empat. Tapi binatang kaki empat keluar dari dalam mulut tidak dalam bentuk hikmat, tetapi makian. Nah, ini saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa banyak yang punya hikmat. Firman yang adalah hikmat yang tertinggi ini, saudara, tetapi tidak mengikuti hikmat. Maka ketika dia menghadapi persoalan di pekerjaan, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan dirinya, nyalahin pimpinan, nyalahin orang lain. Di dalam gereja, kalau dia merasa tidak bertumbuh, nyalahin pendeta, nyalahin pelayan, nyalahin Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak memperhatikan. Padahal dia tidak memperhatikan bahwa dia telah menerima seluruh hikmat itu, tapi dia tidak menjadi nurut hikmat. Itulah yang kita katakan, bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Mari hari ini, saudara, kita bukan hanya pemilik daripada hikmat firman Allah, tetapi kita adalah orang-orang yang menuruti hikmat. Ya, berapa banyak orang Kristen mendengar tentang kasih sesama, kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Wow, melayani luar biasa, firman keluar luar biasa, tetapi maki-maki keluar, gampang tersinggung, gampang marah, menyakiti sesama, fitnah teman sesama, saudara-saudara, saling menjatuhkan. Apakah ini hikmat? Ya, itu hikmat. Tapi Rasul Yakobus berkata, itu hikmat dunia dan datang dari setan-setan. Jadi hal-hal seperti itu, saling fitnah, saling gosip, saling menjatuhkan, saudara-saudara, memaki-maki, dan berbuat yang tidak baik, membohong, menipu, dan memanipulasi, saudara-saudara. Lalu kemudian mencuri dalam pekerjaan dengan berbagai macam cara, dan tidak melakukan yang benar dalam segala hal. Itulah, saudara-saudara, hikmat dunia yang datang dari setan-setan. Jadi bedakanlah hikmat Allah dan hikmat setan. Jangan sampai kita pikir kita punya hikmat Allah, karena kita punya firman, kita tahu Alkitab, kita tahu firman, kita seorang pelayan. Tetapi yang kita ikuti dalam cara hidup adalah hikmat setan atau hikmat duniawi. Mari hari ini buka hati kepada Tuhan. Lepaskan semua hikmat setan itu. Karena itu berarti ada kuasa lain yang melilit, saudara. Ada ular beludak. Kata kata Yohanes Pembaptis, ada ular beludak yang melilit orang itu sehingga mudah berbohong, mudah memfitnah, mudah marah. Ada bisa yang disemburkan dari dalam mulutnya.
Saudara-saudara yang saya kasih, lepaskan. Mari kita datang kepada Tuhan. Miliki hikmat yang benar dari Tuhan. Punya firman, tetapi punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Punya kepekaan dengan Tuhan. Hidup di dalam hikmat. Tidak hanya punya hikmat untuk orang lain dan segala yang lain, tapi tidak menuruti hikmat secara pribadi atau firman Tuhan. Tanda kata firman Tuhan kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Allah adalah tidak susah. Yesus dan firman Tuhan berkata, kita menuruti perintah-perintah firman-firmannya. Itulah tanda kasih. Itulah tanda bahwa kita hidup dalam hikmat Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh membaca firman-Mu. Bagaimana Salomo punya hikmat. Tetapi Tuhan, dia tidak hidup sepenuhnya dalam hikmat. Tidak bisa Tuhan kami mengetahui firman tetapi hidup setengah-setengah. Kalau mengiring Kristus, firman Allah di dalam kitab 3 Yohanes berkata bahwa kalau kami sungguh-sungguh pengikut Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kiranya kebenaran ini Tuhan tertanam. Mengajak setiap umat-Mu yang mendengar ini Tuhan, untuk membuka hati, mengoreksi hidup kami. Bukan mengoreksi orang lain, bukan mengatakan firman ini cocok untuk si dia, si anu, tetapi kami melihat ke dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Inilah firman-Mu. Biarlah firman ini mengubah kami, membersihkan kami, baharui kami, sehingga kami semakin melekat di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami puji sembah Engkau, biar umat-Mu diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Keluarga besar Rema yang saya kasihi, kiranya firman ini menolong kita untuk mengoreksi situasi kita. Apakah saya hidup dalam hikmat Allah atau hikmat dari dunia, dari setan-setan? Kiranya kita semua mengarah kepada hidup dalam hikmat ilahi. Saya Pastor Semun menyampaikan salam restorasi.